Shalom teman-teman, kita sudah memasuki dalam ngopi yang ketiga. Dalam ngopi yang pertama, kita sudah melihat betapa istimewanya kita dan bagaimana Allah saat ini sedang membentuk kita untuk menjadi sebuah mahakarya yang indah. Dan dalam ngopi yang kedua, kita telah melihat karunia-karunia rohani apa yang Tuhan titipkan, yang Tuhan percayakan dalam kehidupan setiap kita. Maka dalam ngopi yang ketiga, kita akan melihat bagaimana Tuhan menggerakkan hati kita untuk boleh terlibat, untuk boleh menggunakan setiap karunia-karunia rohani itu untuk boleh berbagian di dalam dunia ini. Maka yang pertama-tama kita akan lakukan adalah menanyakan pada diri kita sendiri 5 pertanyaan yang akan kita mulai dari pertanyaan yang pertama. Secara fisik, setiap kita memiliki detak jantung yang unik. Seperti kita juga memiliki sidik jari, mata, dan warna suara yang unik. Sangat mengagumkan, di antara miliaran orang yang pernah hidup, tidak ada seorang pun yang memiliki detak jantung persis seperti diri kita sendiri. Dengan cara yang sama, Tuhan telah memberikan setiap kita sebuah detak jantung, emosi yang unik yang berpacu ketika kita sedang berpikir tentang suatu objek, aktivitas, atau keadaan yang membuat kita tertarik. Secara naluri, kita peduli akan suatu hal, tetapi tidak pada hal yang lain. Hal ini menyatakan sifat dasar hati setiap kita dan menjadi petunjuk di mana seharusnya kita melayani. Millard Fuller dapat menjadi model bagi setiap orang yang ingin belajar bagaimana agar jantungnya berdetak bagi Tuhan. Dalam ceritanya kita dapat melihat 5 prinsip keinginan yang dapat menginspirasi kita untuk memimpikan hal yang besar dan berpikir melampaui rasa takut kita dalam proses menemukan detak jantung emosi kita yang unik bagi Tuhan. Bagian pertama yang harus kita tanyakan pada diri kita sendiri adalah apa yang menggerakkan setiap kita? Karena Allah menggerakkan hidupnya, Millard Fuller menolong mengubah peta kemiskinan di dunia. Allah yang sama adalah penggerak utama dalam kehidupan setiap kita. Dan kita juga dapat mengalami kegairahan waktu melihat Allah menyelesaikan hal-hal yang baik lewat kehidupan kita. Kuncinya adalah menemukan keinginan besar yang telah diberikan Tuhan untuk kita. Kita harus bertanya, ke arah manakah arus mimpi dan keinginan setiap kita? Apa yang benar-benar ingin saya lakukan untuk Allah? Apa yang memotivasi saya dalam mengambil tindakan? Dan apa yang sangat saya idam-idamkan? Bagian yang kedua yang harus kita tanyakan pada diri kita adalah siapa yang kita pedulikan? Allah telah menempatkan orang-orang di dalam kehidupan setiap kita, di mana Allah ingin kita menolongnya untuk menjangkau mereka. Karena itu, sekarang kita harus bertanya kepada diri kita sendiri, siapa yang Tuhan tunjuk untuk kita tolong? Dan bagaimana Tuhan dapat memakai karunia khusus yang Tuhan berikan kepada setiap kita untuk menjangkau mereka. Tanyakan juga pada diri setiap kita, siapa yang saya rasa dapat saya pengaruhi secara mendalam untuk Allah? Rentang usia berapa di mana saya merasa terpanggil untuk melayaninya? Kelompok seperti apa yang membuat saya merasa terpanggil untuk melayani? Dan bagaimana saya dapat memberi pengaruh besar pada mereka dengan memaksimalkan akan karunia saya? Bagian yang ketiga, kita juga perlu bertanya kepada diri kita, kebutuhan apa yang akan kita penuhi? Setelah kita mendefinisikan target kita perlu menentukan kebutuhan apa yang ingin kita penuhi dalam kehidupan orang-orang tersebut. Alkitab berkata di dalam 2 Korintus 1 ayat yang keempat, yang menghibur kami dalam segala penderitaan kami sehingga kami sanggup menghibur mereka yang berada dalam bermacam-macam penderitaan dengan penghiburan yang kami terima sendiri dari Allah. Macam-macam kebutuhannya ialah kebutuhan rohani, kebutuhan fisik, kebutuhan hubungan atau relasi, kebutuhan emosi, kebutuhan pendidikan, dan kebutuhan pekerjaan. Mari kita tanyakan pada diri kita sendiri, 2 kebutuhan apakah yang paling ingin saya penuhi? Mengapa saya ingin memenuhi kebutuhan ini?
Dan pelajaran apa yang telah saya pelajari yang saya dapat wariskan kepada orang lain. Bagian yang keempat adalah tanyakan masalah apa yang ingin kita taklukkan. Seperti Kay Warren, istri pendeta Rick Warren, mempunyai hasrat untuk Tuhan sekaligus perasaan yang mendalam untuk umatnya, sehingga menggerakkannya untuk menolong mengatasi masalah HIV atau AIDS pada tingkat global. Tuhan membakar hatinya untuk menolong orang yang menderita karena penyakit ganas ini. Kay telah menjadikannya sebagai misi pribadinya untuk belajar tentang penyebaran penyakit ini di dunia. Tujuan puncaknya adalah menurunkan tingkat penyebaran HIV atau AIDS ini secara dramatis. Mimpinya adalah membasmi penyakit itu seumur hidupnya. Kay mengikuti detak jantungnya yang unik untuk membuat sebuah perbedaan yang kekal bagi Allah. Mari kita tanyakan sekali lagi kepada diri kita, masalah apa yang membuat hati kita bergelora? Di mana saya dapat membuat pengaruh besar bagi Tuhan? Dan pada masalah apa saya akan mengabdikan diri? Bagian yang terakhir adalah mimpi apa yang akan kita penuhi. Brandon Abel adalah anak sulung laki-laki dari seorang gembala senior terkemuka. Hubungannya dengan Kristus dimulai sejak dini karena minatnya yang besar terhadap musik dan hasratnya akan musik terus bertumbuh selama ia kuliah, dan ia lulus mendapatkan gelar sarjana bidang komunikasi penyiaran yang membawanya pada sebuah jabatan di perusahaan rekaman kecil di California Selatan. Ia menemukan sebuah kepandaian khusus untuk berbisnis dan kemudian melihat potensi untuk menggabungkan kecintaannya pada musik dengan kemampuan alaminya dalam berbisnis. Brandon belum merasakan panggilannya secara spesifik untuk melayani Tuhan sebagai seorang gembala penuh waktu. Tetapi ia ingin dipakai oleh Tuhan dengan cara yang unik dan dahsyat, mempersembahkan karunia dan hasratnya untuk musik kepada Tuhan. Brandon bermimpi untuk memulai perusahaan rekamannya sendiri. Sekarang, setelah lebih dari 13 tahun kemudian, ia berhasil mendirikan perusahaan rekaman dalam dunia musik Kristen, dan semua dia persembahkan hanya untuk kemuliaan Tuhan. Brandon tidak duduk di pinggir jalan menunggu Tuhan. Ia membawa apa yang ia miliki dan memberikannya kepada Tuhan untuk dilipat gandakannya, seperti yang Yesus lakukan dengan roti dan ikan. 5 roti dan 2 ikan dilipat gandakannya untuk memberkati banyak orang. Cerita ini mengingatkan setiap kita betapa Allah ingin memberkati kita dan memperluas pengaruh kita untuk Dia. Tuhan ingin memakai apa yang telah Ia berikan kepada kita untuk kemuliaan-Nya. Ia menunggu kita untuk datang kepadanya dengan hati yang bersyukur dan dengan iman yang penuh pengharapan. Jika kita berbicara dengan Brandon hari ini, ia akan berkata, ia sedang menjalani hidup yang penuh petualangan dengan Tuhan dan semuanya itu untuk Tuhan. Mari kita tanyakan, pengejaran akan hal apa yang akan melepaskan gairah dalam hidup kita untuk Tuhan? Mimpi yang berpusat pada Allah seperti apa yang selama ini sudah terkubur oleh kehidupan yang dapat kita identifikasi? Dan apa yang akan saya coba lakukan untuk Allah dengan sisa hidup saya? Oke teman-teman, silakan kalian boleh melanjutkan refleksi ini di dalam kelompok dan nanti silakan boleh menjawab beberapa pertanyaan yang akan saya emailkan. Tuhan Yesus memberkati, sampai ketemu minggu depan di dalam ngopi yang keempat.